Film bercerita tentang seorang anak yang bernama Ishan. Dia ini adalah anak yang masih duduk di kelas 3 SD. Ishan ini adalah anak penderita disleksia atau anak yang kesulitan dalam belajar. Jadi di kondisinya yang sekarang, Ishan masih belum bisa baca tulis dan menghitung. Dia lebih tertarik pada hal lain daripada mengikuti belajar mengajar di kelas. Di sekolahnya, dia jadi anak yang tanda kutip paling bodoh karena selalu dapat nilai paling rendah di kelas. Di rumah, dia bukan anak satu-satunya. Dia punya kakak laki-laki bernama Johan. Beda dengan Ishan, Johan adalah anak yang paling pintar. Hampir semua mata pelajaran dia mendapat nilai yang terbaik, bertolak belakang dengan Ishan yang selalu menjadi terbelakang di kelas. Ishan memang tak tertarik dengan pelajaran sekolah, dia lebih tertarik untuk bermain dan menemukan sesuatu yang baru di luar sekolah. Suatu ketika, Ishan berkelahi dengan tetangganya yang bernama Rajit. Rajit kesal karena Ishan melempar bola ke arah yang salah sehingga permainan Rajit dan teman-temannya berhenti. Gak cuman marah-marahin Ishan, Rajit juga memanggil Ishan dengan sebutan idiot. Keadaan pun makin tegang sampai mereka baku hantam. Ishan mendapatkan luka di kepala sedangkan Rajit dapat luka gigitan. Hal ini pun membuat Ishan kesal karena nggak di sekolah, nggak di lingkungan tetangganya, dia dapat perlakuan yang sama. Ketika pulang ke rumah, ternyata emaknya si Rajit datang ke rumahnya, ngomelin orang tuanya Ishan, minta tanggung jawab karena si Rajit luka-luka. Padahal situasinya pada saat itu, Ishan juga mengalami luka yang sama. Bukan ngebela anaknya, si bapak malah langsung nampar Ishan karena bukan sekali ini aja Ishan buat masalah. Bahkan, si bapak mengancam kalau sekali lagi Ishan buat masalah, dia bakal dikirim ke sekolah asrama. Di sekolahnya, Ishan seringkali dimarahi gurunya karena nggak bisa ngikutin pelajaran dengan baik. Pernah sekali, Ishan disuruh bacain satu kalimat, tapi dia nggak bisa membacanya karena menurutnya, huruf-huruf yang ada di buku tersebut menari-nari. Ishan mengatakan hal yang sejujurnya, memang seperti itulah yang dilihat oleh penderita disleksia. Tapi gurunya menganggap Ishan lagi ngelawak di kelas. Ibu guru ini terus aja maksain Ishan buat baca dengan benar, sampai akhirnya, karena nggak tahan dibentak terus, Ishan cuma ngedumel nggak jelas. Ya karena hal tersebut, Ishan pun dikeluarkan dari kelas. Karena Ishan anak yang tanda kutip berbeda dari anak yang biasanya, dia pun kerap dibully oleh anak-anak di sekolah, bahkan teman-teman sekelasnya. Setelah jam pertama, dia memilih bolos pada hari itu dan pergi berkeliaran di jalan. Melihat sekitar, pergi kemanapun dia mau, melihat apapun yang dia suka. Di rumah, Ishan memang menunjukkan ketertarikannya pada seni dan dunia hewan. Dia juga suka melukis, menggambar, dan bermain. Pada malam hari, dia bercerita ke kakaknya kalau dia bolos sekolah pada hari itu dan dia nggak takut sama sekali. Bahkan itu menjadi pengalaman baru buat dia. Dia pun meminta bantuan kakaknya untuk menuliskan keterangan absen palsu karena dia bolos pada hari itu. Keesokan paginya di sekolah, gurunya mengadakan ujian matematika dadakan yang membuat Ishan pusing bukan main. Baca aja nggak bisa, nulis juga nggak, ngitung apalagi. Jadi dia mencoba untuk mengerjakan soal matematika dengan imajinasinya. Ishan pun berhasil menjawab soal nomor 1, tapi imajinasinya untuk satu soal tadi ternyata ngabisin waktu yang lama banget. Sampai waktunya habis, dia cuman bisa jawab satu soal. Udah gitu jawabannya salah lagi. Pada hari yang lain ketika di rumah, dia ketahuan bolos karena bapaknya menemukan surat izin palsu yang Ishan gunakan ketika dia bolos. Dia pun dapat amukan lagi dari si bapak. Bahkan di sekolah, mereka dipanggil oleh kepala sekolah dan guru-guru Ishan. Para guru menjelaskan kepada si bapak dan si ibu betapa bodohnya Ishan ketika belajar di kelas. Kepala sekolahnya pun menyarankan untuk memindahkan Ishan ke sekolah yang lain. Karena Ishan saat ini udah satu kali nggak naik kelas, jadi nggak mungkin nggak naik lagi untuk kedua kalinya. Akhirnya, terpaksa si bapak berencana mindahin Ishan ke sekolah asrama. Walaupun Ishan berusaha untuk menolak hal tersebut dan berjanji akan belajar lebih giat lagi, tapi sia-sia saja karena dia tetap akan dipindahkan ke sana. Mereka sekeluarga pun mengantarkan Ishan ke sekolah sekaligus tempat tinggal barunya. Dengan berat hati, si ibu ngelepas anak bungsunya untuk hidup sendiri di sekolah asrama. Ishan pun memulai hidup barunya di sana. Karena belum bisa beradaptasi, Ishan gak henti-hentinya melamun dan menangis seakan gak percaya dia hidup jauh dari keluarganya. Apalagi dia menganggap bahwa nasib yang dia alami saat ini adalah bentuk hukuman dari orang tuanya karena kenakalan yang dia buat. Di sekolah barunya itu pun, Ishan tetap mendapatkan bulian. Dia masih aja dimarahi gurunya karena dia nggak bisa belajar seperti anak pada umumnya. Nggak ada yang paham sama Ishan yang memang menderita disleksia.
Di asrama ini, dia seperti terpenjara di dalam sebuah lingkungan yang gak mendukung. Setiap hari, Ishan hidup dengan bulian dan kemarahan. Apalagi, keadaan udah berbeda dengan yang dulu. Saat ini, kehadiran ibu dan kakak laki-lakinya yang biasanya memberikan kasih sayang padanya udah gak ada. Hal itu pun membuat Ishan stres dan merasa tertekan. Kunjungan orang tua setiap hari Sabtu dan Minggu pun gak mengobati kemarahan Ishan pada nasibnya yang kerap dipanggil bodoh dan idiot. Pada suatu hari, sekolah kedatangan guru kesenian baru bernama Pak Nikum. Kehadiran guru ganteng ini membawa aura yang berbeda untuk sekolah ini. Metode mengajarnya sangat asik dan fun. Baru hari pertama aja, dia langsung dekat dengan murid barunya. Tapi tetap aja, Ishan belum lepas dari stres yang dialami selama tinggal di asrama. Sehingga waktu Ishan lebih banyak diisi dengan merenung dan melamun. Ditambah lagi ketika ibunya menelpon dan mengabari kalau mereka nggak bisa datang pada hari Sabtu nanti karena menghadiri pertandingan final tenis yang kakaknya ikuti, hal itu membuat dia sedih dan nggak ngomong satu kata pun. Pada suatu hari, Pak Nikum melihat Ishan di depan kelas. Mengamati Ishan yang selalu terlihat ketakutan dan tertekan, dia pun menanyakannya pada teman sebangku Ishan yaitu Rajan. Rajan pun bercerita kalau Ishan adalah anak baru yang ingin pulang ke rumah. Dia juga menceritakan kepada Pak Nikum kalau Ishan selalu dihukum karena nggak bisa ngikutin pelajaran. Jadi Pak Nikum berinisiatif mencari buku tugas Ishan dan akhirnya mengetahui bahwa Ishan adalah anak yang memang punya kesulitan dalam belajar atau disleksia. Pak Nikum ini adalah guru yang memang memahami anak-anak karena dia juga mengajar di sekolah luar biasa, tempat anak-anak kurang beruntung, di mana dia di sana udah terbiasa menghadirkan keceriaan untuk anak-anak. Dan untuk membantu Ishan dalam keterpurukannya dan juga untuk lebih memahami Ishan, Pak Nikum pergi ke rumah orang tua Ishan dan bertanya semua hal tentang Ishan. Dari sana si ibu menjelaskan kepada Pak Nikum bahwa Ishan sangat mencintai dunia seni seperti melukis. Mengingat Ishan yang selalu tertekan di sekolah, Pak Nikum pun menanyakan kepada orang tua Ishan kenapa Ishan sampai dikirim ke sekolah asrama. Ayahnya hanya menyebutkan keluhan-keluhan yang dia rasakan selama menghadapi Ishan. Dia nggak tahan kalau Ishan nakal lah, malas belajar lah, sering buat masalah, dan lain-lain. Pak Nikum pun mencoba memberikan penjelasan bahwa Ishan mengalami disleksia. Pak Nikum juga memperlihatkan pola kesalahan yang sama yang Ishan lakukan ketika menulis sebuah kata atau kalimat. Pak Nikum menjelaskan bahwa Ishan sebenarnya cuman butuh support dan butuh waktu. Namun si bapak malah nggak terima dan tetap menganggap Ishan adalah anak yang malas untuk belajar. Dan membandingkan Ishan dengan kakaknya yang selalu juara kelas. Padahal, Pak Nikum udah ngasih tahu kalau Ishan lebih menonjol di bidang seni seperti melukis dan dia punya bakat yang luar biasa di sana. Tapi si bapak menganggap dengan kemampuan melukisnya, Ishan gak akan bisa bersaing di dunia luar. Mengirim Ishan ke sekolah asrama adalah solusi terbaik karena gak ada alternatif lain. Mendengar hal tersebut pun, Pak Nikum jadi kesal karena si bapak hanya memandang dunia luar sebagai arena kompetisi. Ketika Pak Nikum pulang, si ibu pun menangis memikirkan kata-kata Pak Nikum yang mungkin ada benarnya juga. Keesokan paginya ketika di sekolah, Pak Nikum menceritakan sebuah kisah tentang anak yang gak bisa baca tulis. Tentang anak yang melihat huruf dan angka menari-nari seperti orang yang berdisko. Bahkan ketika dia gak lulus, semua orang mentertawakannya. Kemudian suatu hari, anak itu mengguncang dunia dengan teori yang dia publikasikan. Siapakah dia? Tanya Pak Nikum kepada anak-anak. Ishan pun memasang wajah tegang. Takut kalau guru ini akan membuli kekurangannya lagi dan akhirnya menjadi bahan tertawaan teman sekelasnya. Namun ketika Pak Nikum menunjukkan foto Albert Einstein, Ishan pun kaget. Ternyata yang lagi Pak Nikum ceritain adalah orang-orang jenius. Selain Albert Einstein, Pak Nikum juga menceritakan tentang Leonardo da Vinci, seorang desainer dan seniman terkenal di dunia. Pak Nikum juga menceritakan orang populer lainnya, seperti Pablo Picasso, Agatha Christie, Walt Disney, Thomas Alva Edison, yang semuanya punya persamaan, yaitu mengalami disleksia ketika masih kecil. Setelah kelas selesai, Pak Nikum pun ngomong empat mata dengan Ishan. Kalau ternyata ketika Pak Nikum masih kecil pun dia mengalami disleksia yang sama seperti Ishan. Pelajaran Pak Nikum hari ini membuat Ishan kembali bergairah untuk menjalani hari-harinya di asrama. Hanya di pelajaran Pak Nikum lah dia bisa mengekspresikan dirinya, berkarya sesuai pikirannya, dan mendapatkan apresiasi. Pak Nikum pun sampai menemui kepala sekolah, khusus untuk membicarakan tentang Ishan. Kepala sekolah bilang bahwa banyak guru yang mengeluhkan tentang Ishan, dan kayaknya Ishan lebih cocok disekolahkan di tempat yang khusus seperti sekolah luar biasa. Tapi Pak Nikum langsung bilang kalau Ishan adalah anak yang punya kecerdasan di atas rata-rata.
dan berhak untuk berada di sekolah yang normal. Anak-anak seperti Ishan hanya butuh bimbingan dan perhatian lebih. Kepala sekolah pun bilang gak mungkin para guru mau mengurus satu anak dari 40 anak dalam satu kelas. Pak Nikum pun berkata untuk pelajaran lain mungkin bisa diabaikan apapun hasilnya karena setiap anak pasti akan punya bakat utama. Kemudian Pak Nikum menunjukkan lukisan yang dibuat oleh Ishan dan mengusulkan kalau masalah tulis-menulis dan mengeja mungkin bisa menyusul. Sebagai solusi, Ishan bisa dites secara lisan, karena secara lisan ataupun tertulis, pengetahuan tetaplah pengetahuan. Dan Pak Nikum akan meluangkan waktunya untuk mengajari baca tulis kepada Ishan secara privat. Kepala sekolah pun setuju untuk memberikan kesempatan ini. Ishan pun akhirnya dapat guru yang cocok, yang mengerti cara mengajari anak disleksia seperti dirinya. Ishan pun mendapatkan metode pengajaran yang berbeda. Dia pun lebih bersemangat dalam belajar, karena bukan kemarahan yang dia dapatkan, tapi keramahan Pak Nikum yang membantunya dalam mengajar ketertinggalan. Berkat Pak Nikum, kemampuan baca tulisnya pun meningkat dari waktu ke waktu. Suatu hari ketika lagi ngajar, Pak Nikum kedatangan bapaknya Ishan yang kebetulan lewat karena ada bisnis. Maksud si bapak capek-capek nemuin Pak Nikum cuman mau bilang kalau dia dan istrinya udah baca semua artikel tentang disleksia di internet. Hal itu cuma mau nunjukin ke Pak Nikum kalau mereka perhatian sama Ishan. Ternyata si bapak nggak menangkap maksud dari Pak Nikum waktu nyeramahin dia di rumahnya. Pak Nikum langsung ngasih balasan telak bahwa kalau mau ngasih anak perhatian, gak cukup dengan cara kayak gitu. Anak kayak Ishan juga butuh support. Anak kayak Ishan butuh figur orang tua yang selalu bilang sayang kepada anaknya apapun yang terjadi. Anak kayak Ishan butuh figur seorang ayah yang siap melindunginya kalau terjadi apa-apa sama dia. Si bapak pun langsung sadar bahwa selama ini dia nggak pernah memberikan kasih sayang pada Ishan selain kemarahan atau pukulan jika Ishan nakal. Dia pun pergi meninggalkan ruangan Pak Nikum dengan perasaan malu. Apalagi ketika di luar, dia melihat Ishan yang lagi baca mading, si bapak nggak bisa nahan air matanya. Pada suatu hari di asrama tersebut mengadakan lomba melukis. Semua orang boleh ikut termasuk para guru. Ketika lomba dimulai, Pak Nikum mencari Ishan kemana-mana. Tapi sampai lomba dimulai, Ishan pun gak kelihatan. Ternyata sebelum acara dimulai, saat semua orang masih tidur, Ishan bangun paling pagi dan pergi ke kolam di mana di sana dia mencari inspirasi untuk bahan lomba melukis. Ishan pun datang sesaat setelah acara dimulai. Ishan memproyeksikan pemandangan yang dia ingat menjadi sebuah lukisan yang luar biasa mengagumkan banyak orang. Pak Nikum yang melihat lukisan Ishan pun kagum sama karyanya. Ishan pun juga nggak bisa menahan harunya ketika dia ngelihat hasil lukisan Pak Nikum, ternyata modelnya adalah dirinya sendiri. Dan pengumuman yang ditunggu-tunggu pun tiba. Kepala sekolah mengumumkan bahwa perlombaan ini dimenangkan oleh Ishan. Ishan Nandakishore Awastia. Hasil karyanya dinobatkan menjadi karya yang terbaik dan akan menjadi sampul buku tahunan. Ketika orang tua Ishan datang saat bagi rapot, kepala sekolahnya sendiri yang langsung memberikan buku tahunan tersebut dan mengabarkan jika Ishan adalah anak yang spesial dan sekolah itu beruntung memiliki anak murid seperti dia. Orang tua ini juga senang bukan main ketika para guru memberikan laporan kemajuan Ishan di beberapa mata pelajaran, khususnya di bidang kesenian. Melihat Ishan yang kembali bersemangat, ayahnya pun akhirnya nangis juga dan berterima kasih kepada Pak Nikum karena udah membimbing Ishan sampai punya kemajuan. Ishan yang punya gaya rambut kayak Pak Nikum pun berpisah dan akan kembali lagi ke sekolah setelah liburan. Pesan film ini kuat banget untuk nunjukin bahwa memang benar kalau kita mengajari seekor ikan untuk memanjat pohon, maka dia akan menganggap dirinya bodoh seumur hidupnya. Setiap anak memang punya bakat yang unik dan gak mungkin sama dengan anak yang lain. Semoga kita nanti bisa menjadi orang tua yang bijak yang bisa mendukung apapun yang anak kita senangi.